Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Demaraji dan apa kabar? Semoga selalu baik dan sehat dan juga diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalani aktivitas kamu sehari-hari. Ketemu lagi bersama saya Demaraji dan seperti biasa saya akan membacakan zodiak kamu dan sekarang kita sudah sampai di zodiak yang ke-11 ya, yaitu Aquarius. Aquarius berarti dia lahir tanggal 21 Januari sampai dengan 19 Februari. Oke? Jadi buat teman-teman yang ngerasa pada tanggal lahirnya adalah 21 Januari sampai dengan 19 Februari, silahkan kamu merapat di sini karena itu adalah Aquarius. Oke? Buat teman-teman Aquarius, silahkan aja kita akan tarik energi kamu secara general. Berarti kita tidak akan resonate semuanya untuk semua Aquarius, gitu kan? Tapi buat yang sudah satu frekuensi, secara alam semesta sudah mempersatukan kita dalam satu frekuensi, pasti akan mengalami satu resonate, akan mengalami satu kondisi yang sama seperti yang saya bacakan nanti. Teman-teman, dalam kartu tarot ini tentu kita membaca berdasarkan beberapa teknik, beberapa keilmuan. Salah satunya adalah berdasarkan kartu tarot itu sendiri, di mana kartu tarot di sini tentu mengalami satu proses tertentu, penyatuan energi, keselarasan energi antara kartu tarot ini dengan saya sebagai tarot readernya. Yang kedua, berdasarkan intuisi saya, otomatis itu harus bekerja dan sebagainya agar melihat lebih jauh dan merasakan lebih jauh getaran-getaran, vibrasi dan sebagainya. Dan ini penting sekali ketika dilakukan untuk reading seperti ini, baik secara general maupun secara personal. Dan yang ketiga adalah berdasarkan faktor-faktor psikologis. Jadi artinya kita tetap juga menggunakan cara-cara yang ilmiah, cara berdasarkan psikologis dan sebagainya, berdasarkan pola-pola pikir, logika dan sebagainya seperti itu. Oke? Jadi artinya dan satu lagi juga bahwa kartu tarot ini juga bisa sebagai fun reading juga ya. Jadi sebagai fun reading yang kita jadikan sebagai bacaan-bacaan untuk hiburan, untuk kesenangan dan sebagainya. Oke, Aquarius. Ace of Pentacles. Sepertinya Aquarius harus berfokus kepada masalah finansial. Kata kunci pertama yang sudah saya dapatkan. Ada The Sun. Mudah-mudahan puasa teman-teman masih terus berjalan dengan baik, lancar puasanya gitu ya. Semoga ibadah kita semakin baik dan diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita bisa membuat kita semakin menjadi manusia yang lebih baik. Tentram, damai, bahagia dan dimudahkan segala urusan. Ada judgment juga keluar di sini. Sepertinya ada pertikaian dalam hubungan kamu teman-teman. Untuk Aquarius ada pertikaian. Seperti apa nanti kita lihat lebih detail dan lebih jauh lagi. Aquarius, kita tarik energinya.
Oh ya teman-teman yang juga kepengen melakukan pembersihan energi, buka aura segala macam, silakan aja. Atau mungkin kamu ngerasa ada sumbatan-sumbatan yang nggak bagus, barangkali kamu ngerasa kayak ada yang bikin kamu nggak happy, bikin kamu sakit, bikin kamu ada sesuatu yang aneh dan sebagainya, silakan aja kamu bisa konsultasikan kepada saya. Insya Allah nanti kita bantu untuk membersihkan energi itu agar semua kehidupan kamu jadi lancar, kebahagiaan kamu dapatkan lagi, pekerjaan kamu mudah dan sebagainya, karir gampang dan sebagainya, rezeki terutama menjadi mudah. Karena ada banyak orang-orang yang ternyata tanpa disadari ketutup energinya, sumbatan-sumbatan energinya ketutup, lalu banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam kehidupannya. Hambatannya apa saja? Contohnya misalnya banyak sekali masalah yang tidak berhenti, masalah datang silih berganti, kemudian setiap kali usaha gagal gitu kan, atau mungkin setiap kali kamu berpasangan atau menjalin hubungan juga gagal, karena ternyata ada energi-energi buruk yang masih menyertai di dalam tubuh kamu. Oke, jadi silakan aja kamu boleh konsultasikan kepada saya, nanti insya Allah saya bantu untuk membersihkan, menterapi, menghealing dan sebagainya dengan cara-cara yang nanti juga akan kita kasih tahu ke teman-teman ya. Silahkan kamu bisa WA ke nomor yang tertera ya. Terus mungkin teman-teman yang ngerasa bahwa jualannya jelek banget ya, nggak laku, nggak laris gitu ya, silahkan juga. Mudah-mudahan insya Allah nanti kita bisa bantu melalui dengan cara jarak jauh gitu kan. Bisa insya Allah bisa. Semua atas izin Allah, semuanya bisa kita lakukan. Dan kehendak Allah, semua atas kehendak Allah ya, semua atas izin Allah tentunya. Nah teman-teman, kita mulai dari kartu pertama untuk Aquarius. Saya melihat di sini Aquarius sepertinya harus menjalani suatu kehidupan yang memang berfokus pada finansial. Karena di sini saya merasa Aquarius finansial agak sedikit terganggu. Nah, apa hubungannya dengan judul Mas Damar? Kan judulnya bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya. Ya, jadi begini teman-teman, karena finansial dia itu sedang terganggu. Maka saat ini dia belum bisa berbuat banyak untuk memberikan kepastian-kepastian atau komitmen yang lebih terhadap kamu. Jadi artinya hubungan yang kalian jalani selama ini, kalau misalnya sekarang ini kok sepertinya dia tuh kayak nggak niat, kayak diem aja, kayak nggak ada progres apa-apa yang lebih jauh lagi dan sebagainya. Salah satunya yang saya tangkap adalah karena faktor finansial. Nah, faktor finansial ini membuat dia tuh berpikir bahwa saya masih belum berani memberikan menuju langkah lanjut untuk memberikan progres lebih lanjut, kayaknya belum berani. Nah, itu yang dirasakan oleh pasangan kamu seperti itu. Pasangan kamu saat ini sedang berusaha untuk bersemangat ya, berusaha untuk memberikan semangat kepada dirinya sendiri. Tapi menurut saya juga perlu juga dukungan dari kamu Aquarius ya. Jadi Aquarius gini, coba ajak ngobrol dia untuk agar dia lebih terbuka lagi. Karena support, dukungan kamu, doa kamu, penerimaan kamu terhadap dia, penerimaan apa adanya terhadap dia, itu justru akan memberikan support yang sangat luar biasa buat dia. Jadi artinya apa? Karena dia takut dia, begitu kamu tahu kekurangan dia takut kalau kamu terus mundur atau berubah. Nah, cobalah kamu tunjukkan bahwa kamu tidak akan berubah. Kamu tetap sayang sama dia, kamu tetap mencintai dia, apapun kekurangan dia. Oke? Dan kamu harus bantu ikut berikan support, semangat agar dia bisa terus bekerja dengan baik dan memperbaiki finansial dengan baik. Nah, dalam hal ini ada King of Cups ya. Dalam hal ini penting sekali ada semacam guidance atau petunjuk atau bahkan konsultasi kepada orang yang paham terhadap hal-hal itu. Entah itu pakar bisnis, entah itu pakar magnet rezeki, entah itu terapis dan sebagainya. Karena gini teman-teman, seringkali kegagalan seseorang di dalam usahanya itu bukan karena ketidakmampuannya di dalam mengelola usaha itu. Ya, tapi ada hal yang sangat mendasar sekali, yaitu adalah mindset atau jiwa atau hati atau energi yang ada di dalam alam bawah sadar seseorang itu sendiri. Jadi artinya begini, magnet rezeki, magnet keberhasilan itu sebetulnya harus kita ciptakan atau harus ada di dalam bawah sadar kita atau di dalam diri kita.
Tapi kalau misalnya ada orang yang ternyata menjalani usahanya dengan pesimis, dia sebenarnya ragu dan sebagainya, dan ada banyak blok-blok atau mental blok yang mengganggu, maka itu kemungkinan berpotensi membuat kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam usahanya. Jadi konsultasi kepada orang yang paham, coaching atau kamu minta coach sama mereka atau dia atau siapapun, boleh dengan saya juga bisa. Jadi ini perlu dilakukan. Agar apa? Agar perjuangan dan langkah-langkah kamu di Six of Wands itu betul-betul ada peta, ada petunjuk yang membawa kamu ke dalam jalan-jalan yang benar. Nah, ini yang terjadi kepada dia buat buat Aquarius. Jadi dia sekarang ini sebetulnya sedang butuh sesuatu yang membuat dia tuh tenang. Nah, pengertian kamu di sini, pemahaman kamu bisa mengerti keadaan dia, itu membuat dia tuh semakin percaya diri, ya. Maka dari itu bantulah dia karena dia saat ini sedang berjuang untuk kamu juga gitu loh. Karena dia sebenarnya juga sayang sama kamu, sedang berjuang untuk kamu. Ya, jadi saya pikir kamu harus memberikan support. Jangan sampai terjadi kartu ke-5. Five of Swords. Jangan sampai perasaannya justru berkecamuk, nggak jelas, merasa putus asa karena kamu tidak bisa memahami dia, ya. Jadi jangan sampai terjadi dia merasa sendiri, merasa kalah, merasa diabaikan dan sebagainya seperti itu. Jadi silakan teman-teman untuk memberikan support kepada dia. Nah, di kartu ke-6 di sini ada judgment, teman-teman ya. Itu artinya bahwa ada hal yang harus kamu waspadai, harus kamu introspeksi, harus kamu evaluasi. Jadi kalau kamu sudah memberikan dukungan kepada dia, karena bagaimanapun sekali lagi perasaan dia terhadap kamu itu lumayan bagus, punya tanggung jawab yang baik. Yang jelas perlu dukungan. Nah, agar tidak terjadi Five of Swords, yaitu peperangan batin dan sebagainya, yang membuat pertikaian-pertikaian yang tidak penting seperti ini. Nah, di sini perlu evaluasi diri agar apa yang sudah kamu lakukan itu betul-betul kena sasaran banget gitu loh, sesuai dengan apa yang diharapkan juga. Ya, mungkin tidak terlalu banyak yang harus kamu lakukan, tapi yang jelas kamu harus paham detailnya seperti apa, harus lebih peka memahami situasi dan kondisi dan apa yang dia inginkan. Sebetulnya lebih kepada support aja sih, gitu loh, lebih kepada support aja, ya. Karena bagaimanapun kalau tidak terjadi saling mengerti, di sini akan terjadi pertikaian. Dan saya melihat hubungan kamu di sini cukup lumayan banyak pertikaian, lumayan banyak percekcokan atau cekcok dan sebagainya. Nah, itu perlu kamu renungi agar semuanya bisa menjadi sebuah langkah-langkah yang baik ke depan sana. Karena bagaimanapun ke depan ini saya sepertinya melihat bahwa kok ini ya, sebenarnya harapan kamu sudah bagus teman-teman. Cuman begini, kalau pada akhirnya kamu rasakan kok ke depan udah kamu perjuangkan, kamu upayakan dan kamu usahakan, kok tetap saja banyak energi negatif, banyak hal yang membuat kamu tidak nyaman, ya, meskipun kamu sudah berusaha evaluasi diri, kamu merenungkan diri dan sebagainya, gitu kan? Karena bagaimanapun sekali lagi, bagaimana perasaan dia terhadap kamu, ya perasaan dia terhadap kamu sebetulnya nggak beda jauh dengan apa yang kamu rasakan sekarang. Jadi saya melihatnya begini, saya merasakan bahwa kamu sekarang ini juga sudah mulai diliputi rasa ragu, gitu kan, agak bimbang dan sebagainya. Saya rasa perasaan dia pun juga sama teman-teman, ya, untuk Aquarius. Jadi kalau misalnya pengen ngerti perasaan dia bagaimana, dia ragu juga, ragu untuk melanjutkan apa yang harus dilakukan ke depan, karena sepertinya kalau saya lihat dari energi yang saya rasakan di sini ada The Chariot. The Chariot di sini adalah energi black and white-nya energi atau hitam putihnya energi, di mana di sini akan banyak hal-hal yang mengganggu hubungan kalian, baik secara internal atau di antara kalian sendiri, ya. Internal itu dari masing-masing internal pribadi masing-masing, atau internal yang kedua adalah antara kamu dengan dia, dan juga bahkan nanti akan ada imbas-imbasnya ke faktor eksternal juga. Tapi yang lebih kuat sih masalahnya di internal, ya, kalian berdua, gitu loh. Jadi saya pikir saya tidak akan menyarankan ini kamu harus teruskan atau tidak hubungan ini, tapi silakan kamu ambil kesimpulan sendiri, ya, bahwa ke depan nanti saya melihat bahwa ada energi yang kurang bagus yang bakal membuat kamu tuh ribut dan cekcok terus kalau dilanjutkan, gitu loh. Tapi kamu juga yang paling paham, ya, karena dalam hal ini kan saya membaca saja situasi dan kondisi detailnya seperti apa,
yang paling tahu adalah kamu sendiri. Ya, cuman saya merasakan bahwa ada pertikaian-pertikaian yang sepertinya nggak hanya di masa-masa sekarang atau kemarin, tapi besok pun masih banyak ada hal-hal hitam putih yang mewarnai kehidupan kamu. Tapi selama kalian punya kekuatan-kekuatan yang bagus, sama-sama memiliki kekuatan yang positif untuk membangun hubungan kamu, saya pikir boleh dicoba dan diteruskan aja, nggak apa-apa, gitu kan? Karena bagaimanapun juga pemegang keputusan adalah kamu sendiri atau kalian berdua, gitu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan bacaan ini bisa membantu teman-teman, bisa memberikan gambaran-gambaran sehingga teman-teman bisa merasakan hal yang positif dan juga mendapatkan sesuatu yang positif dalam kehidupan kamu, yaitu ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, dan juga kesejahteraan. Oke, saran saya itu dulu teman-teman. Buat yang kepengen konsultasi langsung bersama saya, silakan aja. Bisa private reading dan konsultasi, chat ke WA yang tertera di sini. Oke, saya Damar Raji, sampai jumpa.